Selamat pagi. Hari ini adalah hari Kamis, tetapi hari ini juga hari memperingati tentang kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih makna kenaikan Yesus Kristus ke surga? Makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Di dalam dunia ini banyak orang yang ingin panjang umur. Saya juga ingin panjang umur. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga ingin panjang umur. Itu adalah baik. Meskipun banyak orang menginginkan panjang umur, akan tetapi Tuhan tetap memberi batas umur. Dalam arti ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk meninggal. Sebenarnya bukan sebuah masalah berapa Tuhan kasih umur manusia. Namun yang menjadi permasalahannya adalah banyak dari kita bingung atau tidak tahu kemana kita pergi setelah kita meninggal. Benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak masalah kita mau dikasih berapa umur sama Tuhan, tetapi menjadi permasalahannya adalah banyak orang yang masih bingung. Bahkan banyak orang yang tidak tahu setelah kematian saya harus pergi kemana. Banyak orang takut mati, ya. Banyak orang takut mati oleh karena takut masuk neraka. Banyak orang takut mati karena apa? Ketika dia mati, saya harus pergi kemana? Ke surga atau ke neraka? Jadi dia bingung, jadi dia tidak tahu. Sebab hanya dua pilihan setelah manusia mati, yaitu surga dan neraka. Tapi setiap orang yang menemukan keselamatan yang pasti, saya yakin orang tersebut tidak akan takut mati, ya. Tidak akan pernah takut mati. Ketika orang sudah menemukan kepastian, dan bukan mudah-mudahan bahwa ketika saya mati pasti masuk surga, saya yakin orang tersebut tidak akan pernah takut mati kapanpun dia dijemput sama Tuhan. Tetapi orang yang belum menemukan tentang keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan pasti takut mati. Karena apa? Karena takut dia masuk neraka. Karena apa? Karena manusia hakikatnya adalah orang-orang yang berdosa. Kita akan belajar daripada makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita akan menemukan makna. Apa sih makna daripada kenaikan Yesus Kristus naik ke surga? Mungkin ada berbagai banyak pendeta mengatakan ini dan lain sebagainya. Tapi saya akan memberikan makna kenaikan Yesus naik ke surga pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, saya rindu kita berdoa bersama-sama supaya Roh Kudus yang akan memimpin kita di rumah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita dijamah, diperbaharui, semakin kita takut akan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami memperingati tentang kenaikan-Mu ke surga. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau yang akan selalu memperbarui kehidupan kami, supaya kami tetap takut akan Tuhan. Semakin rohani kami semakin diperbaharui, supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan saja. Diurapi firman-Mu yang hebat dan dahsyat akan mengubahkan kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa makna kenaikan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, orang yang percaya Yesus akan kembali ke surga. Amin. Orang setiap yang percaya kepada Yesus akan pasti masuk surga. Sebab apa? Sebab Yesus juga terangkat ke surga. Tidak ada pernah manusia terangkat ke surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang di perjanjian lama ada Henok, ada Nabi Elia, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang disaksikan banyak orang adalah Yesus. Kita akan belajar daripada Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya. Kita belajar daripada Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kemudian mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus yang ada terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, makna kenaikan Yesus Kristus naik ke surga adalah kita juga akan pasti kembali ke surga seperti Yesus kembali ke surga. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, pada waktu Yesus sudah menyelesaikan misinya di atas dunia, yaitu berinkarnasi sama seperti manusia, mati di atas kayu salib, serta bangkit di hari yang ketiga demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan. 40 hari berlalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus sudah bangkit 40 hari berlalu, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya secara khusus, kepada setiap orang-orang yang selama ini mengikuti dia dengan setia. Maka Yesus harus kembali ke surga setelah 40 hari. Setelah kenaikan Yesus, dia harus kembali ke surga. Karena apa? Karena misinya selama di dunia sudah selesai. Kenaikan Yesus ke surga disaksikan lebih daripada 500 orang. Lebih daripada 500 orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan diteguhkan dengan 2 orang yang berpakaian putih, atau disebut dengan malaikat. Makanya di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka. Udah disaksikan 500 orang, lalu diteguhkan dengan 2 orang yang berpakaian putih. Jadi benar-benar Yesus ini naik ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus tidak pergi ke neraka, Yesus tidak pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, tetapi dia pergi ke surga. Orang yang pernah pergi ke surga dan turun ke dunia, dan ketika dia turun ke bumi, dari surga turun ke bumi, dan dia juga harus kembali ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Yesus. Kenapa Yesus menyaksikan kenaikannya ke surga kepada banyak orang? Jawabannya adalah supaya orang banyak menyadari bahwa setiap orang yang percaya Yesus akan kembali ke surga juga, dan bukan ke neraka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang, lebih daripada 500 orang, supaya mereka melihat dengan mata mereka sendiri bahwa mereka juga akan kembali ke surga seperti Yesus kembali ke surga. Dengan kenaikan Yesus ke surga meneguhkan firman-Nya bahwa setiap orang yang tidak akan binasa. Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan firman yang diucapkan Yesus selama dia hidup, bahwa setiap orang tidak akan pernah binasa. Yang kedua, Yesus pernah mengatakan juga dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus juga pernah mengatakan, dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus memberikan kepastian, bukan mudah-mudahan masuk ke surga oleh karena Yesus terangkat ke surga. Bukan kata mudah-mudahan. Ketika kita berkata mudah-mudahan saya masuk ke surga, bukan. Tetapi Yesus memberikan suatu kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan pasti juga akan kembali ke surga. Itulah jaminan, itulah tiket bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang kedua, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, dikatakan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, dia pernah berkata, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dia sejajarkan dirinya dengan Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah Allah. Aku akan kembali ke rumah Bapakku dan aku akan menyediakan tempat bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Yesus memberikan contoh kepada setiap orang. Dengan cara apa? Dengan kenaikannya ke surga. Disaksikan banyak orang. Melalui kesaksian banyak orang yang lebih daripada 500 orang, inilah yang akan menjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, duta-duta kerajaan Allah. Karena apa? Bukan hanya kata orang,
bukan karena kata ini dan lain sebagainya, tetapi dengan mata kepala mereka, mereka menyaksikan Yesus benar-benar naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan kata dongeng, ini bukan cerita dongeng, ini adalah cerita fakta yang dikatakan firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga dengan disaksikan banyak orang. Yesus sebenarnya memberikan pesan yang kuat bahwa mereka yang dulu menyaksikan kenaikan Yesus dan kita saat ini yang percaya kepada Yesus akan pasti juga ke surga di mana Yesus berada. Amin. Mereka yang dulu menyaksikannya dan kita juga saat ini yang percaya kepada Yesus akan kembali ke surga di mana Yesus berada. Apapun yang kita alami saat ini, baik kita dalam keadaan kaya, miskin, menderita atau bahagia, menangis atau tertawa, hanya karena mengiring Yesus atau percaya Yesus, tetaplah setia. Jangan pernah sekalipun meninggalkan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah sekali-sekali, apapun kondisi, apapun situasi, apapun tantangan kita, di dalam mengiringi, di dalam percaya kepada Yesus, jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat zaman sekarang ini, Yesus sudah memberikan pengorbanan yang begitu luar biasa. Kita ditebus bukan emas dan perak, Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan darah yang mahal. Tetapi orang banyak gampangnya meninggalkan Yesus. Orang tidak mau percaya lagi kepada Yesus oleh karena pasangan hidup, oleh karena harta kekayaan, oleh karena jabatan. Mereka meninggalkan Yesus. Kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Seperti yang saya bagikan firman minggu kemarin, seperti kita belajar minggu kemarin, Stefanus. Kenapa? Kenapa orang gampang? Karena mereka tidak memiliki pengetahuan bahwa bagaimana Yesus menyelamatkan mereka. Kalau orang memiliki hikmat akan firman Tuhan dan Roh Kudus memimpin kehidupannya, tidak segampang itu meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan bukti nyata bahwa Yesus adalah naik ke surga. Bahwa setiap orang yang tidak percaya, bahwa setiap orang yang sudah meninggalkan Yesus, yakin dan percayalah, seperti Yesus naik ke surga, mereka tidak akan pernah merasakannya. Karena apa? Karena mereka binasa karena ketidakpercayaan mereka terhadap namanya Yesus, yaitu Isa Al-Masih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia dan tubuh kita adalah sementara. Dunia ini sementara, tubuh kita yang ada di dalam diri kita ini sementara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita meninggalkan dunia ini, tubuh akan kembali ke tanah dan dunia ini akan hancur. Karena apa? Karena kenaikan Yesus, dia juga akan kembali untuk membinasakan dunia ini, untuk memperbaharui dunia ini. Tetapi di dalam Yesuslah ada hidup kekal dan kebahagiaan kekal. Amin. Di dalam Yesuslah ada hidup kekal dan kebahagiaan kekal. Dunia ini memberikan kebahagiaan semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita punya uang, orang berkata saya sudah bahagia. Tetapi ketika habis uangnya, tidak lagi bahagia semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara ketika saya punya jabatan, saya akan dipandang banyak orang. Tetapi jabatannya dengan cara meninggalkan Yesus. Tetapi ketika dia tidak duduk lagi di dalam jabatannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tidak lagi memandang dia. Karena apa? Karena ada silih berganti. Hidupnya akan binasa. Hidupnya akan binasa. Saya punya banyak harta, Bapak Ibu Saudara, semuanya sementara. Ketika engkau mau mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mati, hartamu tidak akan pernah membawa engkau ke dalam kerajaan surga. Tetapi ingat, ketika kita orang yang kaya tetapi takut akan Tuhan, maupun kita miskin tetapi tetap takut akan Tuhan, apapun keadaan kita, apakah engkau berhikmat atau tidak berhikmat, engkau pintar atau tidak pintar, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ketika engkau tetap percaya Yesus, engkau tetap setia kepada Yesus, hidup kekal akan Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kebahagiaan kekal akan diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Amin.
Jadi Tuhan sudah memberikan contoh dengan disaksikan banyak orang tentang kenaikannya ke surga. Jadi setiap orang yang percaya akan sama pengalamannya juga seperti Yesus pernah melakukannya bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua, diselamatkan untuk menyelamatkan. Ketika kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang sudah percaya sama Yesus. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan daripada Yesus. Kita sudah mendapatkan tiket masuk surga melalui Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah hati kita, pikiran kita, kehidupan kita pernah nggak tergerak? Bagaimana saudara saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana teman-teman saya? Bagaimana sahabat-sahabat saya yang belum percaya Yesus? Kita pernah berpikir untuk mendoakan mereka enggak? Kita pernah berpikir untuk menyatakan Injil enggak kepada mereka? Kita akan belajar makna kenaikan Yesus yang kedua, yaitu kita diselamatkan. Yesus harus menjadi duta kerajaan Allah, yaitu untuk menyelamatkan banyak orang. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Matius pasal 28, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, ada satu pesan yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu yang disebut dengan amanat agung. Kalau orang tua kita berpesan sebelum mereka meninggal, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan pasti ingat pesan itu dan kita akan pasti berusaha untuk melakukannya. Ini yang memberikan pesan bukan hanya orang tua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya manusia atau siapakah, tetapi ini Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, memberikan kita pesan yang sangat penting, yaitu namanya memberitakan Injil, menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi saksi. Kita belajar dari minggu kemarin juga daripada Stefanus, bagaimana dia menjadi saksi, ya, sampai dia mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena apa? Oleh karena kepercayaannya kepada Yesus. Sebelum Yesus berangkat ke surga, ada pesan yang sangat penting harus dikerjakan orang-orang yang menyaksikannya. Ini amanat agung ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amanat agung ini tidak hanya dipesankan hanya kepada pendeta, tetapi kepada kita setiap orang yang mempercayai Yesus. Apakah engkau pendeta majeliskah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah engkau jemaat biasa? Apakah engkau tua? Apakah engkau muda, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pesan ini disampaikan kepada setiap orang yang percaya. Apakah engkau kaya? Apakah engkau miskin, Bapak Ibu Saudara? Apakah engkau berpendidikan? Apakah engkau tidak berpendidikan? Pesan ini disampaikan kepada setiap orang yang percaya Yesus. Amanat agung adalah berita Injil keselamatan bagi yang percaya akan Yesus. Amanat agung adalah tugas yang paling utama diberikan Yesus dan bukan perkara dunia. Ketika Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas utama dan paling utama itu bagaimana orang banyak bisa selamat oleh karena pemberitaan Injil. Bukan karena ketika Yesus naik ke surga, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dengan harta kekayaan. Bukan. Engkau akan pintar, engkau akan hebat. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang paling utama adalah beritakan Injil. Seperti yang saya bacakan tadi,
Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian 10 hari ke depannya untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Yesus berkata, engkau harus di Yerusalem supaya Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Sebenarnya itu sebagai perlengkapan bagi setiap orang yang percaya untuk memberitakan Injil. Dikatakan di Matius tadi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau kepada akhir zaman. Dikatakan Yesus. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan kepada 500 orang lebih supaya berada di Yerusalem seperti yang saya katakan tadi, agar Roh Kudus dicurahkan bagi mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus dicurahkan bagi mereka supaya Roh Kudus ini menjadi penolong, menjadi penuntun yang akan memimpin banyak orang kepada keselamatan di dalam Yesus. Karena tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tidak dapat bersaksi, ya. Tanpa Roh Kudus orang tidak dapat bersaksi. Oleh karena digerakkan Roh Kuduslah orang mampu bersaksi. Roh Kuduslah yang bersaksi tentang Yesus dengan memakai siapa? Dengan memakai kita sebagai orang-orang yang percaya. Pada waktu Yesus mencurahkan Roh Kudus, murid-murid Yesus secara khusus menjadi saksi kepada banyak orang. Dengan menghadapi banyak risiko, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus naik ke surga dan diberikan pesan yang sangat penting ini, dan murid-muridnya ada di Yerusalem menunggu dicurahkan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita melihat bagaimana murid-murid secara khusus, bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu, mereka memberitakan Injil dengan berbagai tantangan, dengan berbagai risiko, Bapak Ibu Saudara sekalian. Risikonya seperti apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Risikonya sangat banyak. Karena apa? Memberitakan Injil tidak mudah. Kalau bukan digerakkan Roh Kudus, tidak akan pernah orang memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Risikonya seperti apa? Murid-murid kita melihat dalam firman Tuhan, mereka dikucilkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka ditangkap di aniaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka ditangkap di aniaya, mereka difitnah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka diolok-olok, mereka dihina. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih daripada itu adalah mereka harus mempertaruhkan nyawanya hanya karena memberitakan Injil. Mempertaruhkan nyawa hanya karena memberitakan Injil. Kenapa mereka sampai mempertaruhkan nyawanya hanya karena memberitakan Injil? Karena Yesus juga mempertaruhkan nyawanya hanya untuk keselamatan banyak orang. Jadi Yesus memberikan contoh. Dan sekalipun murid-muridnya diperhadapkan dengan kematian, mereka tidak takut. Karena Roh Kudus yang akan selalu ada di dalam setiap kehidupan mereka. Anak orang kaya. Kalau saya memberikan ilustrasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ada anak orang kaya, benar-benar kaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia masih kuliah. Ketika dia kuliah, dia ngomong sama bapaknya, ngomong seperti ini, Pak, ketika saya nanti lulus kuliah, saya minta satu hal. Lalu bapaknya, apa yang akan kamu minta, nak? Anaknya berkata, saya mau mobil Ferrari. Bapak Ibu Saudara sekalian, mobil Ferrari adalah mobil yang sangat mahal. Setelah saya kuliah, saya minta itu. Dengan cara saya juga akan berprestasi. Setelah 4 tahun berlalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya anak ini lulus. Ketika anak ini lulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu apa yang dia minta dulunya dia akan menghadapi bapaknya. Ketika dia menghadap bapaknya, anak ini berkata, Pak, mana dulu mobil yang saya minta ketika saya lulus? Dengan tenang bapaknya ngomong seperti ini. Dia pergi ke kamarnya. Ketika bapaknya ini pergi ke kamarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ketika bapaknya ini pergi ke kamarnya, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia ambilnya satu hadiah yang sungguh luar biasa, yaitu hadiahnya Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapaknya ambil hadiah itu dengan memberikan kepada anaknya itu sebuah Alkitab, bukan kunci mobil Ferrari, bukan. Ketika anaknya ini melihat bahwa yang diambil bapaknya bukan kunci mobil, tetapi sebuah Alkitab, anaknya menjadi marah. Dia berkata kepada bapaknya, "Bapak pembohong, Bapak tidak tepati janji. Saya tidak menyukai Bapak, saya sakit hati sama Bapak." Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya dia tidak ambil Alkitab itu, dia pergi. Ketika dia pergi, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya dia bekerja. Ketika dia bekerja, dia menjadi orang yang sukses juga. Tetapi dia meninggalkan bapaknya. Ketika bapaknya akhirnya sakit dan dia meninggal, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang anak, walaupun sesakit-sakit apapun, akan pasti kembali melihat bapaknya yang sudah meninggal. Ketika anaknya kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian, bapaknya sudah dimakamkan. Akhirnya dia pergi ke ruangan, ke kamar bapaknya melihat-lihat. Ketika dia lihat sebuah laci, Bapak Ibu Saudara sekalian, dibukanya laci itu dan dilihat Alkitab yang dulunya dikasih sama dia. Ketika dia buka, Bapak Ibu Saudara sekalian, dibuka Alkitab itu, anak itu menangis. Kenapa dia menangis, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ternyata di dalam Alkitab itu ada sebuah kunci, yaitu mobil yang diinginkan oleh anaknya. Dia nangis, dia menjadi hancur hati dan minta ampun sama Tuhan. Kenapa bapaknya kasih Alkitab dan di dalamnya kunci, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena bapaknya berpikir, ketika saya kasih kunci mobil ini dan tidak diperlengkapi anakku ini dengan kebenaran firman Tuhan, maka sia-sialah hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang. Saya mau bertanya bagi kita semuanya yang menyebut cinta akan Yesus, sudah pernah nggak kita memberitakan Injil bagi banyak orang? Sudah pernah nggak kita memberitakan Injil ketika kita melihat keluarga kita yang belum percaya? Pernah nggak kita menyaksikan tentang Yesus bagi mereka? Kepada teman kita, pernah nggak? Kepada sahabat kita, pernah nggak? Dan orang yang lain yang belum percaya Yesus. Jangan pernah sekali-sekali kita berkata cinta Yesus kalau kita belum pernah melakukan pesan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu amanat agung. Kalau belum pernah, kenapa? Ada 4 alasan yang saya temukan orang yang tidak memberitakan Injil, walaupun menyebut dirinya cinta Yesus. Ada 4 hal alasan. Yang pertama, yaitu kurang pengetahuan tentang Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Orang yang malas baca Alkitab dan tidak mau belajar dari orang yang pernah memberitakan Injil, tidak akan pernah mau memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia kurang pengetahuan. Makanya Christian Prince pernah berkata, orang percaya harus menolak ketidaktahuan akan firman Tuhan. Bahkan lebih kasar lagi dia katakan, banyak orang-orang percaya kepada Yesus adalah orang-orang bodoh. Kenapa dikatakan dia seperti itu? Karena disebut dia orang percaya tetapi tidak tahu akan firman Tuhan. Yang kedua yaitu apatis. Apatis artinya tidak peduli akan keselamatan orang yang belum percaya Yesus. Dia tidak peduli, cuek-cuek aja. Inilah yang disebut dengan orang yang egois, Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah cukup aja keselamatan itu bagi saya, untuk orang lain gak usah. Ini apatis, tidak peduli. Padahal anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Yang ketiga takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya beritakan Injil, dia langsung berpikir, bagaimana kalau saya tidak diterima? Bagaimana saya kalau ditolak? Bagaimana saya kalau ditertawakan?
Bagaimana saya kalau dikucilkan? Bagaimana kalau saya memberitakan Injil, pertemanan atau persahabatan saya akan rusak? Kehilangan bisnis, tidak dipromosikan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan ini selalu ada di benak setiap orang percaya, sehingga dia tidak mau memberitakan Injil kepada banyak orang. Ini yang sering di benak kita. Saya mau katakan, kita sedang memberitakan Injil yang disebut kabar baik. Kita memberitakan kabar baik, bukan kabar jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kabar buruk. Kalau kita hanya berpikir seperti itu, semua orang akan berakhir di dunia ini yang fana ini, dan mereka akan binasa di neraka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita takut, padahal Yesus sudah memberikan contoh, murid-murid Yesus sudah memberikan contoh, sampai nyawa mereka pun dipertaruhkan untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, kurang belas kasihan. Kita diselamatkan oleh karena kasih daripada Yesus. Selayaknya kita memiliki belas kasih bagi mereka yang belum percaya. Tetapi banyak orang percaya yang tidak memiliki belas kasihan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melihat mereka yang belum percaya Yesus, mereka tidak merasa kasihan. Mereka tidak mau mendoakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkata, Tuhan selamatkanlah keluargaku, Tuhan selamatkanlah temanku, Tuhan selamatkanlah sahabatku, Tuhan selamatkanlah rekan bisnisku ini. Tidak ada di benak setiap orang percaya. Kenapa? Karena kurang belas kasihan. Murid-murid Yesus dan orang-orang yang sudah mendahului kita banyak mempertaruhkan nyawa demi keselamatan kita. Mari hati kita tergerak, atau saya akan berdoa buat kita semuanya, supaya kita penuh dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menjadi saksi, kita dan orang-orang yang kita injili akan sama-sama kembali ke surga, ke tempat di mana Yesus berada, yaitu surga yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, makna kenaikan Yesus naik ke surga adalah Dia memberikan orang percaya akan kembali ke surga. Sebab Yesus kembali ke surga, kita akan kembali ke surga. Yang kedua, amanat agung. Penting, Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil penting. Jangan sampai nanti ada penyesalan. Jangan sampai, kenapa saya tidak beritakan Injil kepada teman, keluarga, sahabat saya ini, sehingga mereka binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengan memperingati kenaikan Yesus ke surga, saya berdoa kita penuh dengan Roh Kudus. Kita menjadi duta-duta kerajaan Allah. Kita menjadi duta-duta besar kerajaan Allah dimanapun kita berada. Apakah engkau jemaat biasa, apakah engkau majelis, apakah engkau pendeta, mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk menjadi duta kerajaan Allah. Amin. Ini aja firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya secara khusus mengucapkan juga selamat ulang tahun buat saudara Walben Siaan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan pasti memberkati. Tuhan akan pasti menolong. Pergunakan di masa mudamu untuk melayani Tuhan. Amin. Diberkati juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah pada hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Sungguh mulia, sungguh luar biasa firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat kami semuanya yang disebut cinta akan Yesus, yang disebut orang yang percaya Yesus, yang penuh dengan keyakinan. Kami berkata bahwa kami menjadi orang-orang bagian dalam kerajaan surga. Ketika kami mati, kami tidak perlu takut, karena kami yakin kami akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kami semuanya. Bahkan ya Tuhan, kami sebagai orang yang percaya, orang yang cinta akan Yesus, Engkau memberikan pesan yang sangat penting, bahkan melebihi dunia ini, yaitu amanat agung tentang keselamatan banyak orang.
Hamba mau berdoa, biarlah ya Tuhan memberikan kami penuh dengan Roh Kudus. Dijauhkanlah rasa ketakutan, dijauhkan rasa apatis, dijauhkan dari rasa ketidaktahuan akan firman Tuhan. Dijauhkanlah segala keegoisan. Biarlah kami penuh dengan keberanian, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan Roh Kudus, supaya kami menjadi saksi bagi orang tua, bagi keluarga, bagi sahabat pertemanan, bagi rekan-rekan sebisnis kami, bagi orang-orang teman sekerja kami, dimanapun kami berada, kami menjadi saksi. Kami berdoa bagi mereka, mereka juga menerima dan menikmati namanya hidup kekal, seperti kami juga merasakan suatu hari nanti. Hamba juga berdoa bagi mereka yang sudah meninggalkan Yesus. Hamba berdoa, jamah mereka, ketuk hati mereka, supaya mereka kembali kepada Yesus Kristus. Diberkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Keluarga Bapak Elsa, keluarga daripada Bapak ISK, keluarga daripada Bapak Andre, keluarga daripada Bapak Pasaribu, keluarga daripada Christian, Saudara Frankie, Saudara Adrian, Saudara Febri, Saudara Lunggu, Saudara Walben. Tuhan yang akan memberkati Saudara Alia. Kami berdua sebagai suami istri diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kami semakin takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, menjadi duta-duta kerajaan Allah dimanapun kami berada. Cara khusus buat Walben, saat ini ulang tahun, diberkati kehidupannya, panjang umur, sukacita, damai sejahtera. Pakai dia di masa mudanya. Kalau dia memiliki keinginan menjadi sebagai pelayan Tuhan, kuatkan dia, teguhkan dia, tolong dia. Dan kami percaya dia menjadi orang yang hebat suatu hari nanti, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Yang mau puasa 10 hari ke depan, silakan puasa, supaya kita menikmati namanya pencurahan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.